lagi yang keenam, materi tentang neurulasi. Nah, perkembangan berikutnya dari proses gastrula yaitu pembentukan neurula. Proses pembentukan neurula ini disebut dengan neurulasi. Tahap neurulasi ini merupakan tahap pembentukan hubung saraf atau neural tube. Nah, menurut Carlos 1988, neurulasi ini merupakan periode perkembangan yang dimulai dari pembentukan keping saraf atau neural plate dan diakhiri dengan membentuknya bumbung saraf atau yang biasa disebut dengan yang telah kita ketahui kalau sistem saraf itu dibentuk oleh lapisan ektoderm. Nah, lapisan ektoderm ini akan mengalami diferensiasi, yaitu ada ektoderm luar yang akan menuju epidermis, ada kristal saraf dan ada bumbung saraf. Nah, proses neurulasi ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama ialah pembentukan dari neural plate. Awalnya neural plate itu seperti ini, kemudian ini akan saling mendekati, ini akan mendekat membentuk sebuah kanal di bawahnya. Ini terjadi karena gerakan morfogenik. Yang di sini merupakan notokoda yang diinduksi oleh notokoda sehingga terjadi gerakan seperti ini. Kemudian akan mengatuk seperti ini, membentuk neural tube. Nah, neural tube inilah yang akan menjadi cikal bakal pembentukan sistem saraf pusat. Nah, setelah terbentuknya neural tube ini akan terbentuk 4 bagian pembentukan otak. Di antaranya itu ada di sini disebut dengan forebrain, di sini ada midbrain, ada hindbrain, dan di sini merupakan spinal cord. Nah, seiring dengan berjalan waktu berkembang, pada hari ke-50 hingga 100, maka ini akan menjadi sistem saraf pusat yang akan berfungsi setelah lahir. Di sini ada otak besar atau telencephalon, mesencephalon, hingga ke medula. Di sini ada cerebellum yang besar, subclavian belakang hingga ke belakangnya. Kemudian pada akhir perkembangannya dibentuklah sistem. Selanjutnya kita akan masuk pada pembentukan organ indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Pada tahap awal induksi dari pembentukan organ penglihatan atau mata ini akan terjadi induksi dari calon otak yaitu diencephalon. Kemudian akan tumbuh sepasang tonjolan karena gerakan evaginasi ke lateral yang semakin mendekati epidermal. Kemudian induksi dari evaginasi ini akan menyebabkan epidermal menebal membentuk plasma lensa. Nah, antara evaginasi dan plasma lensa akan saling berinteraksi. Ujung dari evaginasi tadi akan mengalami pendataran, kemudian terjadi belekukan dan terjadi pembentukan cawan atau optic cup. Kemudian plasma lensa akan mengalami invaginasi, kemudian akan masuk ke dalam mesoderm. Nah, kemudian akan terjadi pembentukan bola lensa dan melepaskan diri dari epidermal. Nah, bola lensa tadi akan menempatkan diri di tepat di antara bibir cawan optik. Hubungan antara cawan optik atau optic cup tadi dengan diencephalon akan semakin menyempit dan akan membentuk alur sebagai visura choroidea, sehingga nantinya akan berkembang menjadi nervus opticus. Kemudian kita masuk kepada pembentukan indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini berasal dari epidermal ektoderm. Pembentukannya ini ditandai dengan adanya penebalan atau plakoda pada ektoderm yang berhadapan dengan otak. Nah, plakoda nasal atau olfactorius, plakoda optik, dan plakoda optik atau auditorius masing-masing akan berhadapan dengan telencephalon, diencephalon, dan mielencephalon. Kemudian bakal telinga ini akan dibentuk dan bakal telinga dalam yang berasal dari plakoda optik, baru kemudian bakal telinga tengah dan berakhir pada bakal telinga luar bagi hewan yang memiliki daun telinga atau pinna. Kemudian plakoda telinga berasal dari vaginasi ektoderm yang menjulur tadi akan menuju ke rhomboencephalon dan akan menghasilkan bakal telinga. Lepas dari epidermis kulit, plakoda telinga tengah menjadi telinga tengah dan telinga dalam. Kemudian kita masuk pada indera pembau atau hidung. Perkembangan embrional pada kepala manusia adalah sampai 8 minggu akan terbentuk 2 bagian rongga hidung yang terpisah. Ada daerah frontonasal akan berkembang hingga otak bagian depan dan mendukung pembentukan olfaktori. Kemudian bagian medial dan lateral akan berkembang menjadi nares atau lubang hidung. Nah, akan terjadi invaginasi selanjutnya di bagian lateral hidung membentuk kompleks padat dan konka. Kemudian ketika usia kehamilan mencapai 6 minggu, maka akan terbentuk jaringan mesenkin yang tampak sebagai dinding lateral hidung. Kemudian pada usia ke-7 minggu akan bersatu 3 garis bakal atau pembentukan lekukan menjadi 3 buah konka. Setelah mencapai usia 9 minggu akan terjadi invaginasi meatus.
media yang akan membentuk sinus maxillaris dan buta ethmoidalis yang akan membentuk suatu darah lebar atau hiatus eminularis. Nah, selanjutnya indera pengecap ini berasal dari tubulasi pertumbuhan yang membentukkan gastula. Terakhir adalah indera taba. Proses pembentukan kulit ini terdiri atas satu lapisan luar yang disebut dengan epidermis berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga epiderm. Kulit ini dibangun dengan jaringan ikat yang disebut dengan dermis berasal dari lembaga mesoderm. Nah, itulah video singkat mengenai neurulasi dan proses pembentukan indera pada saat embrio. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.